Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, terkait dengan umur yang akan Allah berikan kepada seorang hamba, kepada seorang manusia, maka tentu saja ini adalah merupakan rahasia yang tidak akan dapat diketahui oleh siapapun orangnya. Kita tidak tahu Allah akan memberikan kesempatan hidup kepada kita di dunia ini berapa tahun lamanya. Namun, meskipun demikian, maka ketika berbicara tentang umur ini, maka tentu saja yang harus kemudian kita lakukan dan kita maksimalkan bersama adalah apa? Mengisi kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, baik itu bentuknya kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang memang harus kemudian kita maksimalkan dan kita pergunakan bersama. Karena jika kemudian kita menyimak sabda dari Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan dikatakan sebagai hadis hasan, maka Rasul bersabda, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala ala khamsi hisolin. Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat kelak, sehingga ditanyakan kepadanya terkait dengan 5 perkara. Apa 5 perkara yang dimaksud? Yang pertama, an umurihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa umurnya tersebut dihabiskan. Apakah untuk beribadah kepada Allah yang merupakan kewajiban utama yang telah Allah embankan, perintahkan kepada kita? Ataukah sebaliknya, malah justru umurnya tersebut dipergunakan hanya untuk bersenang-senang di dalam kehidupan dunia ini? Ingat, itu yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Terkait dengan masa mudanya, untuk apa masa mudanya tersebut dihabiskan? Yang menarik perhatian, kenapa kemudian masa muda ini dipertanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya kepada kita semua, kepada setiap manusia? Karena kita sadar bahwa ketika usia muda itu banyak sekali godaannya, banyak sekali halangannya. Jangan sampai kemudian kita diinabobokan dengan sebuah pepatah yang mengatakan, ya, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa muda tinggal batoknya.
Artinya apa? Selagi muda mari kita puas-puasin, kita senang-senang saja. Ketika tua tinggal bongkoknya saja. Padahal kita tahu tadi, berbicara tentang umur, tidak ada yang tahu. Berbicara tentang kematian akan menghampiri, baik itu anak kecil, remaja, termasuk juga usia tua tentu saja. Dari masa muda, kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga dan keempat ternyata ini berkaitan dengan apa? Terkait dengan harta yang kita miliki. Kalau tadi terkait dengan umur, Allah akan mintai pertanggungjawabannya untuk apa umurnya tersebut dihabiskan. Terkait dengan masa muda juga, pertanggungjawabannya untuk apa dihabiskan. Namun ketika berkaitan dengan harta, maka ternyata dua pertanyaan sekaligus yang akan ditanyakan kepada kita. Wa an malihi min aina tasabahu wa aina anfaqahu. Tentang umurnya, dari mana, tentang hartanya, dari mana hartanya tersebut didapatkan, diusahakan, dan kemudian kemana harta tersebut nantinya digunakan. Ini yang benar-benar juga harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kemudian nantinya kita tidak peduli lagi dengan cara apa nantinya harta itu kita dapatkan. Apakah dengan cara yang haram sekalipun? Maka jangan sampai kemudian kita menjadi golongan sebagaimana yang telah Nabi SAW sabdakan kepada kita. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min akhodal mal am min halal am min haram. Sungguh akan datang suatu masa, suatu saat pada manusia di mana mereka tidak akan lagi mempedulikan dari mana hartanya tersebut didapatkan, apakah dengan cara yang halalkah ataukah dengan cara yang haramkah. Lalu kemudian yang terakhir yang akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada kita adalah apa? Wa an ilmihi mada amila fih. Tentang ilmunya, untuk apa ia telah mengamalkannya. Apakah telah diamalkan ataukah tidak. Karena kalau terkait dengan ilmu, maka tentu saja yang akan kemudian mendapatkan manfaat dari orang lain itu adalah apa? Ketika ilmunya tersebut mampu diajarkan kepada orang lain, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Orang yang berilmunya tersebut pun ia mampu mengamalkan dari setiap ilmu yang dimilikinya. Maka dalam sebuah mahfurat dikatakan bahwa al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu diibaratkan seperti apa? Seperti pohon yang tanpa buah. Tidak ada manfaat apa-apa yang akan kemudian didapatkan dari pohon tersebut. Maka karena itu terkait dengan 5 perkara ini, maka insya Allah nantinya ketika kita sudah sadar bahwa terkait dengan umur, ternyata itu nantinya akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya dari kita. Maka karena itu marilah kita manfaatkan dan maksimalkan bersama sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian nantinya kita akan digolongkan menjadi golongan manusia sebagaimana tadi disabdakan, yaitu apa? Orang yang paling baik adalah siapa? Orang yang panjang umurnya dan kemudian amalnya pun juga paling baik di antara kita semua. Demikian yang dapat disampaikan di dalam kesempatan pembacaan kultum hadis pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi tazkirah bagi diri pribadi yang menyampaikannya, umumnya bagi hadirin jamaah rahimakumullah yang mendengarkannya. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
faya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.